Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah membaca Yasin itu dianjurkan hanya untuk orang yang sekarat saja? Kalau lah matinya, lah meninggal dunianya, lah tutup matanya umpama, lah dipastikan bahwa dia meninggal dunia, boleh enggak orang membaca Yasin? Pendapat yang ada di kalangan ulama kita ada dua. Yang pertama, pendapat yang melarang. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan membaca Yasin pun ketika itu juga dianjurkan. Lah di kubunya boleh membaca Al-Quran leh, boleh. Permasalahannya bukan soal membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Duduk permasalahannya, apakah ibadah orang hidup sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia? Itu permasalahannya. Jadi kalau ingin membahas itu, kita membahasnya dari pintu itu. Jadi bukan soal membaca Yasin atau membaca ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, tapi duduk permasalahannya, amalan orang yang hidup sampai tidak untuk orang yang telah meninggal dunia. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan sampai. Dan tentang sedekah itu justru sepakat ulama mengatakan sampai. Yang tidak sependapat ulama tentang bacaan Al-Quran, itu memang ada ulama yang mengatakan sampai, ada ulama mengatakan tidak sampai. Tapi mayoritas ulama mengatakan sampai. Al-Quran yang dibaca apakah hanya Yasin saja? Enggak, apa saja. Tapi yang sebaik-baiknya dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan pembukaan Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah, dibacakan surat Yasin, dibacakan Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu yang dibacakan. Kalau dibacakan Al-Quran yang lain boleh, silakan. Memberi manfaat itu untuk orang yang sudah meninggal dunia, memberi manfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan sebaiknya yang membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia mengatakan sesudah membaca atau sebelum membaca, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang kami baca berupa surat apa umpamanya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Jadi itu tidak perlu kita petikaikan dulu. Karena kalau yang ngamunya membaca kitab, yang ngamunya balik ke pendapat ulama bahwa itu bahwa sebahagian besar ulama mengatakan pahala bacaan Al-Quran itu sampai. Justru yang selalu dipakai adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia tidak sampai. Tapi kalau diteliti pendapat Imam Syafi'i itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tengok dalam pendapat murid-muridnya, itu justru menunjukkan sampai, dengan catatan diniatkan tadi. Jadi sebelum membaca itu, ya Allah, awak nak baca Fatihah umpamanya, sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihah yang hamba baca ini untuk almarhum ayah hamba, untuk almarhum ama hamba. Itu siapa? Sabui. Jadi di mana masuk masalah itu tuh? Bukan tentang membaca Al-Quran untuk mayat, tapi tentang sampaikah pahala amalan orang yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Sekali lagi, kalau tentang sedekah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak sampai. Tidak ada. Tentang sedekah, uangi duit bersedekah untuk orang meninggal dunia, sampai tidak? Sampai. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ambo mati mendadaknya. Ambo tengok Rasulullah, kalau bercakap ini apa? Artinya kalau dia diberikan kesempatan untuk berbicara sebelum dia meninggal dunia, tasaddaqat. Ini nak bersedekah Rasulullah. Ini mati mendadak. Tapi nampak dia ambo
kalaulah diberikan kesempatan baginya berbicara sebelum meninggal dunia, ini tidak bersedekahnya. Apa pertanyaan laki-laki itu kepada Rasulullah? Afa atasaddaqu anha? Lei beliau yang bersedekah untuk inyo. Dalam riwayat lain, lei sampai pahala ke inyonya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekahlah sampai pahala ke inyo. Dan itu hadis sahih. Itu hadis yang sahih. Dalam hadis lain banyak itu disebutkan, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ulama-ulama yang mengatakan bahawa amalan orang hidup tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu juga ada dalilnya. Setidak-tidaknya ada dua dalilnya. Hadis satu, Al-Quran satu. Apa hadisnya? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau sudah mati anak cucu Adam, putus amalannya, kecuali tiga. Ini tiga ini tak pernah putus. Apa yang tiga ini? Sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awwaladun salihun yad'u lahu. Kalau lah mati anak cucu Adam, putui amalannya, kecuali tiga. Sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sedekah yang pahalanya mengalir terus. Apa itu? Wakaf. Wakaf. Bapak-bapak kalau punya kelapangan, wakaf. Ya, ibu-ibu kalau punya kelapangan, berwakaf. Baik ke pasau bangkinang pagi ahad atau bila pasau mau beli Al-Quran cik. Anton ke pengurus masjid ke? Aku wakaf ambo sianu. Itu yang satu itu justru mungkin itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi sedekah jariah, wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang tak bermanfaat tak dihitung. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Apa yang dimaksudkan dengan anak yang saleh? Waladun mu'minun. Anak yang masih beriman. Karena tidak so doa anak kita ke saleh dah. Jadi anak yang saleh dia tidak anak yang taat maksud itu dah. Tapi anak yang beriman. Anaknya mereman-reman aja kojo. Jadi centeng aja kojo. Mati wang tuanya, berubah aja anaknya. Meninggal ayahnya, meninggal amaknya, langsung berubah anaknya jadi elok. Didoakan deh wang tuanya, tidak sampai doanya dah. Ini tidak saleh itu dah. Jawabannya apa? Sampai. Karena yang dimaksud dengan saleh itu bukan sebatas itu saja, tapi lebih kepada dia beriman atau tidak, dia masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi waladun salihun itu anak yang masih beriman dengan Allah dan Rasulnya, artinya masih Islamnya. Tidak kalu dari agama kau. Hadis itu digunakan oleh ulama-ulama yang mengatakan bahawa amalan untuk orang yang meninggal dunia tidak lagi sampai. Tapi hadis itu dijawab. Apa jawabannya? Di dalam hadis itu yang disabui dek nabinya, yang putri itu amalan orang yang mati itu. Kalau lah mati anak cucu Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Mati anak cucu Adam, putui amalannya. Amalan ni nyo ni putuinya. Amalan yang mati itu ni putui. Indah ada nabi menyebut itu amalan wang hidup untuk orang mati putui. Tak ada nyebut. Itu satu. Apa dalil yang kedua? Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada untuk seorang manusia kecuali yang diusahakannya. Tidak ada yang akan didapat oleh seseorang kecuali apa yang telah diusahakannya. Tando yang kan kita temo usaha kita aja, usaha orang lain tak dapat kita menemo dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat tu ayat Al-Quran. Maknanya joleh. Banau bahawa yang akan kita terima itu justru usaha kita. Tapi apakah salah ada orang lain yang memberikan usahanya kepada kita? Tak ada salahnya. Berhakkah saya bekerja, saya berusaha, lalu hasil kojor itu dembeng kepada orang lain? Tak ada salahnya.
Yang akan menyampaikan dak kita. Siapa yang akan menyampaikannya? Allah Subhanahu wa taala.